Aku terduduk lemas di kamarku. Perasaanku kalut tak karuan. Aku masih perlu waktu untuk dapat mencerna ini semua. Hujan sore hari ini seakan mengerti apa yang sedang kurasakan. Kesedihan yang kualami tergambar jelas dalam suasana sore ini. Airnya begitu deras, seperti air mataku yang tak hentinya menetes sampai kering. Hari ini seharusnya adalah hari yang paling bahagia selama hidupku. Hari ini aku telah mengikrarkan kalimat suci untuk mengikatkan hubungan dengan seorang gadis yang amat kucintai. Tapi bersamaan dengan itu, dia pergi meninggalkanku untuk selamanya. Aku sudah tahu kemungkinan ini. Aku sudah pikirkan baik-baik kalau akan terjadi seperti ini, dan aku sudah siap dengan kenyataan yang akan terjadi. Tapi kenapa aku merasa ini tidak adil? Setidaknya Tuhan beri aku kesempatan untuk mencintainya lebih lama lagi. Gadis yang amat kucintai itu kini telah meninggalkanku. Gadis dengan ketulusan yang sulit kutemukan pada gadis lain. Tanpa pamrih, dia selalu menolong siapapun. Aku sangat merasa bersalah saat aku harus menghukumnya beberapa tahun lalu, saat kami masih di bangku kuliah. Aku merasa sangat bersalah sekali. Aku menghukumnya setelah dia menolongku waktu itu. Bahkan dia sendiri yang meminta sanksi itu, dan aku dengan bodohnya harus memberinya sanksi untuk kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Awal pertemuan yang sangat indah yang mengawali ceritaku dengan dia dan harus berakhir seperti ini. Sangat menyedihkan untukku. Tidak ada wanita lain yang lebih kucintai dari ibuku selain dia. Dia, gadis manis yang selalu ceria. Tidak pernah sekalipun dia memperlihatkan kesedihannya. Dia yang selalu menjaga siapapun dan apapun yang menjadi tugasnya. Tidak pernah mengeluh dan dia sangat mandiri. Tumbuh sebagai anak panti yang hidup dengan serba keterbatasan. Dibuang orang tuanya saat ia masih kecil dan harus bekerja saat masih SMA untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. 5 Februari 2 tahun yang lalu. Aku tidak tahu harus kemana lagi mencari donor darah untuk ibuku. Golongan darahku tak sama dengannya. Kakakku yang memiliki golongan darah yang sama dengan ibu sedang pergi dengan ayahku ke Jogja untuk melakukan riset skripsinya. Aku tidak tahu harus mencari kemana lagi. Stok darah di rumah sakit sudah habis. Aku bingung harus berbuat apa. Aku khawatir pada ibuku. Kondisinya sangat kritis. Pikiranku kacau, kalut, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Ditambah lagi, kakak-kakak ibuku belum datang dan masih dalam perjalanan. Saya harus mencari kemana lagi, dok? Tanyaku pada dokter di tengah kerisauanku. Anda bisa mencari di BMI atau Anda hubungi keluarga Anda yang memiliki golongan darah O, jawab dokter. Tapi dok, mereka semua belum datang, dan kalau saya pergi, siapa yang menjaga ibu saya? Saya memiliki golongan darah yang sama dengan pasien Anda, dokter. Saya bersedia menjadi pendonornya, ucap seseorang dari belakangku dan menghampiri kami. Ku menoleh dan ku dapati seorang gadis berjilbab sangat anggun, dan dengan ucapannya yang lantang tanpa keraguan, dia menoleh ke arahku. Maaf,
Saat saya tadi lewat, tak sengaja saya mendengar pembicaraan Anda dengan dokter. Dan saya pikir saya harus membantu Anda. Dan kebetulan saya memiliki golongan darah yang sama. Apa Anda keberatan? Ucapnya meminta izin padaku. Dengan rasa yang tidak percaya, bercampur senang dan bahagia karena ada pendonor untuk ibuku. Aku tidak tahu dan tidak menyadari apa yang kujawab. Dan setelah itu, gadis itu mengikuti dokter untuk dicek darahnya. Setelah beberapa lama menunggu, seorang suster yang merawat ibuku memberitahu kalau gadis itu sehat dan bisa mendonorkan darahnya untuk ibuku. Alhamdulillah, bagiku dalam hati. Akhirnya ibuku bisa diselamatkan. Bergegas aku ke masjid untuk melaksanakan sholat saat zuhur tiba. Sekaligus ingin menyampaikan rasa syukurku pada Allah yang telah menyelamatkan ibuku. Senyum tak lepas dari wajahku. Aku yakin sekali ibuku bisa diselamatkan karena Allah telah mengirimkan gadis itu untuk menolong ibuku. Selesai sholat duhur, aku segera kembali ke ruangan ibuku. Dan semuanya selesai dan berjalan lancar. Aku bertambah bahagia mendengarnya. Aku segera menghampiri gadis itu yang baru keluar ruangan. Terima kasih ya, sudah menolong ibu saya. Kau adalah kiriman dari Allah untuk menyelamatkan ibuku. Ucapku begitu gembira. Sesama manusia itu sudah kewajibannya saling tolong-menolong, jawabnya seraya tersenyum. Senyum yang sangat manis dan tulus. Aku balas tersenyum padanya dan dia segera mengalihkan pandangannya dariku. Aku pun tersadar. Maaf, lalu apa yang bisa saya lakukan untukmu karena telah menolong saya? Ucapku meminta maaf karena tadi terlalu lama menatapnya. Tidak ada yang harus kau lakukan untuk membalasku. Lagi pula aku tidak merasa terbebani. Sekarang jaga saja ibu Anda. Semoga dia cepat sembuh, ucapnya sambil menatapku sebentar dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Saya permisi. Assalamualaikum, pamitnya. Waalaikumsalam, jawabku. Gadis itu melangkah pergi dan menjauh dariku. Gadis manis berhati malaikat itu tak ubahnya seperti permata yang sangat langka. Jarang sekali kutemukan gadis sepertinya. Kenapa aku tak menanyakan namanya? Ingin ku melangkah mengejar gadis itu, namun dokter memberitahu kalau ibuku sudah sadarkan diri dan harus ku hentikan langkahku dan segera berjalan ke ruangan ibuku. Kulihat kondisi ibu sudah membaik. Aku tersenyum melihatnya. Aku bahagia melihat ibu yang sudah melewati masa kritisnya itu. Aku memeluknya untuk melepaskan segala rasa yang telah kulewati. Khawatir dan aku tidak tahu lagi perasaanku saat itu. Kemudian paman dan bibiku datang. Baru setelah itu ayah dan kakakku datang keesokannya. Aku bahagia melihatnya. Hatiku tidak tergambarkan bagaimana perasaanku saat ini. Hingga kegembiraanku melupakan akan kebaikan gadis itu. Beberapa hari setelah ibuku dirawat, aku segera masuk kuliah. Karena ada penerimaan mahasiswa baru. Aku adalah koordinator keamanan ospek dan tugasku mendisiplinkan mereka yang melanggar aturan. Hari pertama aku sudah bersiap dengan pakaianku ini. Pakaian hitam dengan topi hitam dan aku bercermin. Sudah terlihat kerangka aku.
ucapku dalam hati. Aku tersenyum melihat diriku di cermin. Kau sangat gagah sekali, nak, puji ibuku dari luar kamar. Aku menoleh kepadanya. Siapa dulu ibunya? Jawabku, seraya memeluk ibu. Kalau begitu, Satria berangkat dulu ya, Bu. Pamitku pada ibu, seraya mencium tangannya. Hati-hati, nak. Waalaikumsalam. Setelah itu, aku segera menjalankan sepeda yang sudah bertahun-tahun menemaniku sekolah. Dan dengan cepat ku kayu sepedaku menyusuri dinginnya jalanan kota pagi ini. Ku parkirkan sepedaku di halaman belakang kampus dan segera menuju masjid untuk sholat subuh. Selesai sholat, aku segera bersiap-siap untuk bertugas. Banyak teman-teman panitiaku yang sudah siap, dan sudah banyak pula mahasiswa baru yang sudah datang. Segera saja aku disiplinkan mereka untuk tak mengobrol di jalan dan menyuruh mereka untuk duduk atau menunggu bukan di jalan. Pukul 7 pagi, acara sudah mulai berlangsung. Acara pembukaan sudah dilakukan 30 menit yang lalu. Kini tinggal memeriksa kelengkapan atribut mahasiswa baru. Ternyata mereka semua sangat disiplin dan aku merasa bahagia melihat mahasiswa baru yang disiplin itu. Aku hendak memeriksa ke belakang barisan, apakah mereka sudah rapi atau belum. Kak Satria, ini ada anak yang tidak memakai sabuk. Apa hukuman yang pantas untuknya? Ucap Wiji padaku. Dia juga rekan sesama keamanan ospek ini, dan aku menoleh saat dia bersama dengan seorang gadis yang tertunduk karena tidak memakai sabuk. Ku isyaratkan Wiji untuk kembali bertugas dan segera ku urus gadis ini. Kenapa tidak memakai sabuk? Tanyaku dengan nada tegas. Saya lupa, jawab gadis itu dengan gampangnya. Lupa? Semua orang bisa saja lupa. Dan lupa bukan alasan yang masuk akal. Jawab yang jelas, kenapa tidak memakai sabuk? Tanyaku lagi dengan lebih dipertegas. Dia hanya diam dan tidak berani menatapku. Jawab dengan jelas dan tatap wajah saya, ucapku lagi. Dengan ragu, dia sedikit demi sedikit memperlihatkan wajahnya padaku. Aku terkejut saat dia menunjukkan wajahnya. Dia adalah gadis yang menolong ibuku waktu itu. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi sekarang. Bagaimana mungkin aku menghukumnya? Sedangkan dia adalah orang yang menyelamatkan ibuku. Tapi di sisi lain, tugasku harus mendisiplinkannya. Ada apa? Tiba-tiba Wiji datang dan bertanya. Kenapa Kak Satria? Apa sudah ditentukan hukumannya? Tanya Wiji padaku. Dan gadis itu kembali menunduk. Aku tahu kalau sebenarnya dia juga sama terkejutnya denganku. Hukum dia sesuai dengan peraturan yang kita buat. Bersihkan seluruh WC yang ada di kampus ini setelah ospek selesai. Sebuah suara menyahut di belakangku. Dia adalah Yuti, sesama keamanan ospek juga. Baik, saya akan lakukan hukumannya setelah ospek nanti. Sekarang apakah saya boleh kembali ke barisan saya? Tanya gadis itu. Wiji dan Yuti menatap ke arahku. Aku pun mengangguk lemah. Dan gadis itu kembali ke barisannya. Sungguh tak tega aku memberinya sanksi seperti ini. Sangat teramat berat. Acara demi acara ospek berlangsung. Aku tidak dapat fokus menjalankan tugasku.
Pikiranku masih tertuju pada gadis itu. Bagaimana dia dihukum seperti itu hanya untuk kesalahan kecil yang dilakukannya. Dan aku baru ingat kalau peraturan itu aku sendiri yang membuatnya. Bodohnya aku ini. Bagaimana mungkin aku memberikan hukuman seberat itu untuk seorang gadis yang tidak memakai salah satu atribut yang harus dibawa. Dasar. Setelah waktu asar, ospek hari ini telah selesai. Kuturuni anak tangga masjid dan segera memakai sepatuku. Tak sengaja aku mendengarkan pembicaraan segerombolan anak perempuan mahasiswa baru juga. Mau-maunya dia dihukum. Tinggal pura-pura sakit atau melawan kek. Pasti tidak akan dihukum seperti ini, ucap salah satu di antara mereka. Maksudnya anak perempuan yang kau pinjam sapunya itu. Hahaha. Dasar bodoh gadis itu. Benar-benar bodoh. Padahal sebenarnya kau yang harus dihukum. Tapi tidak apa-apa. Memang hukuman itu cocok untuk anak sepertinya. Balas yang satunya. Dan mereka segera pergi. Aku sangat terkejut mendengar pembicaraan mereka. Aku tahu anak perempuan yang mereka maksud adalah gadis itu. Gadis yang kuhukum tadi karena hanya dia yang melanggar peraturan. Segera saja aku mencarinya di setiap sudut WC. Setelah aku memutari hampir seluruh kampus, aku mendapatinya tengah duduk bersandar pada sebuah pohon dan sedang meneguk air minum. Aku pun segera menghampirinya dan segera duduk di sampingnya tanpa dia sadari. Kau bebas dari hukumanmu, ucapku melembut. Dia menoleh. Ekspresinya tergambar jelas kalau dia terkejut akan kedatanganku. Tapi kan aku tidak memakai sabuk tadi, Kang, jawabnya. Aku tahu bukan kau pelakunya. Aku tahu kau sebenarnya memakai sabuk, namun kau pinjamkan pada temanmu, iya kan? Tanyaku dengan nada normal. Dia kembali memalingkan wajahnya dariku, dan sepertinya dia mulai berpikir. Jadi benar kan apa kataku? Tanyaku sekali lagi. Dia mengangguk. Untuk apa kau melakukannya? Tanyaku penasaran. Aku hanya ingin menolong temanku, Kang. Aku tidak tega melihatnya dihukum. Jadi menurutmu, kalau kau dihukum karena bukan kesalahanmu, itu lebih baik? Tanyaku. Dia diam. Dengarkan aku. Menolong itu boleh-boleh saja. Tapi kalau menolong untuk hal seperti ini itu salah. Kau justru berbuat jahat karena telah membiarkan seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dan malah membiarkanmu yang dihukum. Artinya kau tidak mendukung kedisiplinan di sini. Jadi kakak tegaskan padamu, tolong menolonglah untuk hal yang baik, kataku. Iya, Kang, jawabnya. Oh ya, kenapa kau memanggilku Kang, bukan Kak? Tanyaku yang mulai penasaran. Lebih mudah untuk diucapkan Kang, jawabnya. Oke. Kalau begitu, sekarang panggil saja aku dengan Kakang Satria. Lalu siapa namamu? Ujarku memperkenalkan diri. Namaku Ayu, Kak, jawabnya. Nama yang bagus. Kau tinggal di mana? Tanyaku. Aku tinggal di panti dekat SMA ku dulu, Kang, jawabnya lirih. Memangnya kemana orang tuamu? Tanyaku. Aku tidak tahu. Aku sudah di panti sejak kecil
dan aku tidak tahu tentang orang tuaku. Oh, maaf, karena aku telah lancang menanyakan hal itu padamu. Aku menyesal telah menanyakan hal pribadinya itu, dan dia membuatku merasa bersalah karena dia tidak merespon sama sekali permintaan maafku. Ayu, panggilku Liri. Dia pun menoleh. Kenapa, Kang? Maaf ya, aku telah membuatmu bersedih. Tidak, Kang. Aku tidak sedih kok, jawabnya. Dan kulihat dia mengusap pipinya. Aku tahu dia tadi menangis saat aku menanyakan orang tuanya. Aduh, semakin membuatku tidak tega melihatnya. Melihat seorang gadis menangis karenaku. Mulai sekarang kita berteman. Kau bisa ceritakan apa saja padaku. Akan kudengarkan segalanya yang kau ceritakan, ujarku. Ayu menoleh padaku. Aku mengangguk pasti menjawabnya. Kang, aku tidak mau berteman denganmu. Kau itu galak, tidak berperasaan, jarang senyum, dan sulit memaafkan orang lain. Aku kaget mendengar Ayu berkata begitu. Ada sedikit rasa kesal dalam hati karena ucapannya. Namun entah kenapa aku tidak marah. Tidak seperti biasanya. Aku marah bila orang lain yang mengatakan itu. Dan orang lain itu membicarakan aku di belakang, tidak langsung to the point seperti Ayu. Dia sangat jujur dan aku sangat kagum dengan itu. Aku tersenyum padanya. Kenapa kau tersenyum, Kang? Ayu terlihat penasaran. Kau itu jujur. Aku senang dengan kejujuranmu. Aku jadi semakin ingin berteman denganmu, Ayu. Mulai sekarang, jangan pendam perasaanmu sendiri. Aku akan ada di sampingmu. Kapanpun kau butuh aku akan segera datang. Tapi Kang, kau ini kan... Aku dan kau adalah manusia. Kita bebas berteman dengan siapa saja. Aku tidak akan memandang dirimu sebagai adik kelas atau apapun, dan kau jangan menganggapku sebagai seseorang yang mempunyai banyak kehidupan mewah. Pada dasarnya kita itu sama. Kau dan aku sama-sama membutuhkan teman yang tulus. Aku percaya padamu. Kalau kau adalah gadis dengan beribu ketulusan dan kau bisa menganggapku teman yang kau percayai, aku tidak akan membiarkanmu lengah dan terpuruk. Kita harus saling menguatkan. Oke, jelasku panjang. Ayu diam dan menatap wajahku. Dan tanpa aku sadari, aku pun balas menatapnya. Baru kali ini kami saling bertatapan begitu lama. Namanya seayu wajahnya. Meskipun kulihat banyak derita dari matanya, banyak air mata yang mungkin sudah banyak dihabiskannya, keletihan yang sangat nampak dalam guratan wajahnya, serta senyum tulus yang selalu dia berikan meskipun hatinya terluka. Itu yang dapat kusimpulkan saat aku dapat memandangnya begitu lama. Dia seorang yang tidak ingin melukai temannya hanya karena masalahnya sendiri. Baginya, kebahagiaan teman itu lebih baik daripada kebahagiaannya sendiri. Ayu terbatuk dan akhirnya kami tersadar. Buru-buru dia mengalihkan pandangannya dan aku pun segera membuang pandanganku. Apa yang kulakukan? Kenapa aku menatap gadis ini begitu lama? Hal yang seharusnya tidak kulakukan. Aku sudah boleh pulang kan? Tanya Ayu. Iya, jawabku, menatapnya sebentar dan langsung membuang pandanganku. Assalamualaikum, pamitnya. Waalaikumsalam.
Ia mulai menjauh dan perlahan menghilang dari pandanganku. Aku bergegas ke sekte untuk mengambil tas dan segera pulang karena hari sudah sore. Ku kayu sepedaku perlahan menyusuri jalan kota sore ini, membelah keheningan yang ada. Keriuhan dan kemacetan jarang sekali di sini karena belum banyak yang menggunakan kendaraan bermesin. Aku menikmati udara sejuk dan segar. Tak sengaja aku melihat seorang gadis yang amat ku kenali sedang membantu seorang nenek tua yang hendak menyeberang jalan. Begitu lembut dan sabar ia membawa nenek itu. Aku terhenti dan melihat pemandangan itu. Ayu, gadis dengan sejuta kebaikan dalam dirinya yang tidak bisa kulihat di mana celah kekurangan gadis itu. Selesai menyeberangkan sang nenek, Ayu kembali berjalan lurus dan ada pertigaan di depan dia berbelok. Ingin ku ikuti dia dan menemaninya untuk pulang, tapi ku urungkan niatku. Rasanya tak pantas jika kami berjalan berdua. Aku pun melajukan sepedaku dan segera pulang. Sampai di rumah, aku disambut hangat oleh ibu. Senyumannya sangat membuatku tenang. Rasa khawatir akan kehilangannya yang kurasakan beberapa waktu lalu kini tergantikan. Tak bisa aku lupa akan hal yang membuat ibu kembali tersenyum dan menyambutku seperti ini. Mana bisa aku lupa pada Ayu, gadis berhati malaikat itu. Ada apa, nak? Kau terlihat bahagia sekali, ujar ibu padaku yang melihatku terus tersenyum padanya. Tidak apa-apa, Bu. Aku senang ibu sehat lagi. Jangan sakit lagi ya, Bu. Aku khawatir kalau ibu sakit seperti kemarin, ucapku. Iya, nak. Oh ya, kau belum ceritakan siapa orang yang dengan sukarela mendonorkan darahnya untuk ibu. Pertanyaan ibu kembali membuatku teringat dengan Ayu. Ayu dan Ayu. Ada apa dengannya? Sehingga membuatku sulit melepaskan bayangan dirinya dalam pikiranku. Nak, ibu menepuk pundakku perlahan. Aku tersadar dan segera menoleh pada ibu. Jadi, yang menolong ibu waktu itu adalah seorang gadis asing yang tidak ku kenal, Bu. Dan ternyata dia adik kelas Satria sekarang, ucapku seadanya. Kau tahu dia tinggal di mana? Dia tinggal di panti asuhan, Bu. Memangnya kenapa? Sekarang bergegaslah kau mandi. Nanti kita segera ke sana. Dan kita sholat maghrib di sana ya. Cepat, suruh ibu. Aku pun segera melaksanakannya. Setelah selesai bersiap, aku segera menghampiri ibu yang sudah siap. Aku segera membantu ibu membawakan beberapa barang. Setelah selesai, kami segera berangkat ke panti di mana Ayu tinggal. Kami mengendarai mobil milik ayahku yang sedang di rumah. Sesampainya di panti, aku segera keluar dari mobil bersama ibu. Kami disambut baik oleh anak-anak panti yang masih kecil dan polos. Senyum ceria tergambar jelas di wajah anak-anak ini, meskipun banyak kesedihan yang disimpan. Kang Satria. Sebuah suara yang tidak asing bagiku. Aku menoleh ke sumber suara itu. Ayu, ucapku saat menemukan Ayu sudah di belakangku. Dia nampak lebih manis mengenakan gamis panjangnya yang berwarna merah muda, juga dengan jilbab yang berwarna senada dengan gamis yang dikenakannya.
cerah sekali saat ia memakainya. Berbeda ketika ia mengenakan pakaian ospek siang tadi. "Nak," ibu berbisik perlahan dan membuyarkan lamunanku tentang Ayu. "Siapa itu?" tanya ibu padaku. "Ayu, kenalkan ini ibuku, dan ibu, kenalkan ini Ayu." Gadis yang mendonorkan darahnya untuk ibu waktu itu, terangku. Ayu pun segera mencium tangan ibuku dan segera mengantar kami menemui pengurus panti. Ayu dan ibu sudah akrab, padahal baru saja mereka kenal. Ayu terlihat sangat perhatian sekali pada ibuku. Ibuku juga terlihat sangat senang karenanya. Aku hanya melihat mereka dari belakang. Ingin rasanya hidup selalu sebahagia ini. Yang kulihat hanyalah kedamaian saja. "Ayu, apakah kau telah berhasil membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama?" Kurasa jantungku berdegup begitu cepat, dan aku bahagia saat bertemu denganmu. Risau yang melanda saat aku tak bisa melihatmu tak terobati. Hanya berjumpa denganmu lah semua risauku runtuh. "Ayo sholat maghrib Satria," ujar ibu padaku. Aku tersadar, ternyata sedari tadi aku berdiri mematung di pintu masuk panti, dan ibu juga baru menyadarkanku. "Oh, apa yang kulakukan? Mari saya antar, Bu." Tiba-tiba Ayu muncul di belakang ibu. Ibu pun mengiyakan ajakannya. Mereka berjalan di depanku, dan aku mengikuti di belakang mereka. Kembali degupan jantungku tak karuan. Tak tahu bagaimana dan apa yang harus kulakukan. "Ayu, kau gadis spesial untukku." Hari-hari telah berganti. Tak terasa 2 tahun telah terlewati. Tahun ini tahun terakhirku di kampus. Sebentar lagi aku kan wisuda dan meninggalkan kampus tercinta ini. Tak bisa kulukiskan bagaimana sedihnya aku harus meninggalkan semuanya, termasuk gadis itu, Ayu. Tak bisa kusembunyikan perasaanku yang sebenarnya, bahwa aku telah jatuh cinta pada gadis itu. Selama 2 tahun ini, aku terus memperhatikannya tanpa diketahuinya. Meskipun aku bisa menyapanya kapan saja, tapi aku urungkan setiap kali ada kesempatan, karena aku benar-benar tidak siap saat harus bertemu dengannya. Jantungku berdegup tak karuan saat dia memberikan senyum padaku, dan karena itu aku selalu menghindar ketika ada kesempatan yang datang. Hari ini aku datang ke kampus untuk mengurusi beberapa hal sebelum wisuda. Sebelumnya aku telah menyelesaikan sidang skripsiku. Tak kulihat Ayu hari ini. Biasanya dia ada ketika aku ada. Ku coba mencarinya ke seluruh wilayah kampus, namun hasilnya nihil. "Sedang mencari siapa kau?" Tiba-tiba suara Wiji, teman satu angkatanku, membuatku terhenti sebentar. Aku menoleh padanya. "Apa kau melihat Ayu?" tanyaku memberanikan diri. Barangkali Wiji mengetahui di mana Ayu. "Ayu anak PAI kan, yang dulu pernah kita hukum?" tanya Wiji memastikan. Aku mengangguk. "Kenapa kau mencarinya?" "Aha, aku tahu kau jatuh cinta padanya kan?" Bukannya menjawab, Wiji malah menggodaku. "Kalau kau tidak tahu, jawab saja tidak tahu. Jangan meledekku seperti itu," jawabku dan hendak pergi. "Iya, maaf,"
"Jangan baper gitu dong," kata adikku yang satu kelas dengan Ayu. Katanya Ayu sedang sakit. Ucapan Wiji menghentikanku. Ku menoleh padanya. "Sakit? Sakit apa dia? Apa sekarang dia di rumah sakit?" Kata adikku, "Dia di rumah sakit sudah seminggu yang lalu." "Apa? Seminggu yang lalu?" Aku terkejut begitu mengetahui kabar tersebut. Segera saja aku berlari menuju sepedaku dan ku kayu cepat sepedaku agar cepat sampai di rumah sakit. Sesampainya aku di rumah sakit, sudah banyak orang yang datang, termasuk Ibu Panti yang dulu ku temui. Serta ada 2 orang asing yang terlihat sangat sedih. Seorang wanita parubaya serta laki-laki yang kelihatan lebih tua darinya. Mereka sangat asing bagiku. Ku tanya keadaan Ayu pada Ibu Panti. "Bagaimana dengan kondisi Ayu, Bu? Dan siapa mereka?" tanyaku berbisik pelan pada Ibu Panti. "Mereka ini orang tua Ayu," jawab Ibu Panti dengan nada yang lirih, hampir tak terdengar. Suaranya seperti orang habis menangis. "Bukannya mereka..." Aku menggantung ucapanku. "Lalu bagaimana dengan Ayu?" tanyaku agak keras pada Bu Panti. Seketika itu pula wanita parubaya yang kata Ibu Panti adalah orang tua Ayu serta merta menjerit dan menangis. Aku kaget dengan perbuatannya itu. Lalu sang suami yang mungkin ayahnya Ayu segera memeluk dan menenangkannya. Ibu Panti hanya diam, mulutnya terkatup rapat, matanya masih menunduk, dan aku tidak tega jika harus menanyainya lagi. Tapi aku penasaran dengan kondisi Ayu. Harus dengan siapa aku bertanya lagi? Jika mereka semua diam, tak berkata sepatah pun. Dering HP-ku berbunyi. Segera aku mengangkat telepon dari ibu. Aku ceritakan semuanya pada ibu apa yang sedang kualami di sini. Dan ibu bilang kalau ibu akan segera datang. Seorang dokter datang dari balik ruangan. Langsung kutanya padanya mengenai Ayu, karena aku yakin kalau dia adalah dokter yang merawat Ayu. "Bagaimana kondisi Ayu, Dok?" tanyaku. Dokter itu diam sejenak dan menarik nafas panjang sebelum menjawab. "Dia masih kritis," jawab dokter. "Memangnya dia sakit apa?" "Anda ini siapa?" Sebelum dokter itu menjawab, dokter itu bertanya mengenai statusku. "Beritahu saja dia, Dok. Dia berhak tahu," sahut Bu Panti. "Ayu terkena kanker darah." Ucapan dokter itu membuatku semakin tak percaya. Seketika aku langsung lemas tak berdaya, jatuh terduduk, dan aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Pandanganku kosong. Ku kepalkan tanganku, namun tidak berasa apa yang telah ku dengar itu sungguh amat membuatku tak percaya. Kanker? Bagaimana bisa Ayu mengidap penyakit berbahaya itu? Apa salahnya sehingga ia harus menerima semua ini? Gadis berhati malaikat itu tak ada bedanya dengan bidadari. Bagaimana mungkin ia terkena penyakit itu? Sungguh kenyataan yang amat menyakitkan bagiku. "Nak," suara ibu terdengar lirih, hampir tak terdengar. Aku mendongak, dan ternyata itu benar ibu. Tak bisa aku sembunyikan lagi kesedihanku dari ibu. Segera ibu membantuku berdiri dan duduk di kursi.
"Ibu," ucapku lirih. Aku tak dapat menghentikan lagi air mataku. Tumpah semua kesedihanku. Ibu memelukku dan menenangkanku. Entah harus kulakukan apa lagi. Setelah cukup lama aku menangis. Ibu mengajakku untuk melihat kondisi Ayu di dalam. Aku mengangguk, mengiyakan ajakan ibu. Saat kami di dalam ruangan, sungguh aku tidak bisa menahan tangisku lagi. Gadis itu yang biasa kulihat senyumnya, cerianya, kini dia terbaring lemah tak berdaya. Satu hal yang membuatku masih kagum padanya, dia tak sekalipun membuka auratnya meskipun ia sedang sakit. Sudah 3 hari ini ia tak sadarkan diri. Ibu tidak tahu harus bagaimana lagi, ujar Ibu Panti saat aku keluar dari ruangan. Ibuku mencoba menenangkan Ibu Panti. Kulirik ke sampingku. Kedua orang tua Ayu masih juga menunggu dan mereka juga tidak berhenti berdoa. Suara azan zuhur terdengar. Aku pun bergegas melangkah ke masjid rumah sakit. Setelah selesai sholat, aku kembali ke ruangan tempat Ayu dirawat. Kurasa hatiku sedikit lebih tenang setelah sholat. Kuharap Ayu sudah sadarkan diri. Namun setelah aku sampai di sana, belum juga ada perubahan. "Oh, kenapa kau seperti ini, Ayu? Kau gadis baik hati, tak sepantasnya mendapatkan ini semua." Aku tidak bisa bayangkan kalau hidupku tanpamu. Aku sudah terlalu jatuh hati padamu. Ingin rasanya aku ungkapkan ini padamu. Ingin kuhabiskan sisa hidupku bersamamu. Aku menunggu waktu yang tepat untuk mengatakan ini semua padamu. Tapi kenapa kau menutup matamu begitu lama hingga aku tak dapat melihat lagi keceriaan di dalamnya? "Ayo pulang, Nak," ajak ibu padaku. Aku menggeleng lemah. Tak ingin ku tinggalkan Ayu. Aku ingin menjaganya di sini. "Pulanglah, Nak. Ibu dan kedua orang tua Ayu akan menjaga Ayu." Aku tetap pada pendirianku. Aku menolak permintaan Ibu Panti dan bersikeras ingin tetap di sini. "Nanti kita kemari lagi ya." Ibu mencoba membujukku, namun aku tetap menolak. "Ayu akan sedih melihatmu seperti ini," ucap ibuku. Aku tak peduli. Ingin aku tetap di sini sampai Ayu sadarkan diri dan ingin segera aku ungkapkan perasaanku padanya. Tak ingin terlewatkan satu detik pun bersama Ayu. Aku tetap bersikeras untuk tetap tinggal dan akhirnya ibu pun menyerah membujukku. Malam tiba. Aku masih tetap setia menunggu Ayu. Ibu Panti dan kedua orang tua Ayu juga masih menunggu. Mereka menyuruhku makan, namun aku enggan. Tak kurasakan bagaimana lagi diriku. Aku tidak bisa makan saat pikiranku kacau seperti ini. Semua menjadi terasa tidak enak bagiku. Karena sudah tidak tahan dengan semua itu, aku memutuskan untuk ke masjid untuk melepaskan segala perasaanku ini. Aku berdoa agar Ayu cepat sembuh dan sadarkan diri. Kenapa aku tak pikirkan ini sejak tadi? Siapa tahu aku bisa membuat Ayu sadar dan kembali. Aku sudah berpikir matang-matang dengan ini. Segera aku kembali pada mereka yang masih setia menunggu Ayu. Segera aku hampiri ayah Ayu. "Pak, saya akan menikahi Ayu," ucapku tegas.
Kulihat raut wajahnya sangat kaget, dan Ibu Panti serta ibunya Ayu langsung menoleh ke arahku, seolah tak percaya dengan ucapanku. Apa maksudnya? Ayah Ayu seolah tak percaya dan tidak terima dengan ucapanku tadi. Maaf Pak, saya tidak bermaksud apapun. Saya mencintai Ayu setulus hati saya. Tak ingin saya lewatkan satu detik dalam hidup saya tanpa Ayu. Kau akan menyesal, Nak. Umur Ayu mungkin tidak akan lama lagi. Kau hanya akan mendapatkan kekecewaan saja. Jadi lupakanlah rencanamu itu, jawab ayah Ayu lirih. Jika ini satu-satunya kesempatan yang saya miliki, tolong izinkan saya, Pak. Saya ingin sekali mengatakan yang sejujurnya pada Ayu. Ingin rasanya saya berbisik pelan di telinganya, menguatkan dia. Meskipun saya tahu itu semua belum tentu Ayu dapat mendengarnya. Tapi saya mohon, Pak. Aku terus memohon padanya. Apa orang tuamu mengizinkan? Tanya ayahnya Ayu lagi. Kami mengizinkannya. Tiba-tiba di belakangku ada ibu dan ayahku. Mereka pun menyetujui rencanaku. Aku tidak tahu kenapa mereka bisa mengizinkannya langsung sebelum aku bicara pada mereka. Tapi aku tak pedulikan itu. Yang kupedulikan saat ini adalah Ayu. Baiklah, saya izinkan. Besok setelah subuh, saya akan menikahkan kalian, jawab ayah Ayu dengan tegas. Ada sedikit kebahagiaan di hati. Kulirik pada ayah dan ibuku. Mereka mengangguk dan tersenyum padaku. Tepat pukul 5:30 pagi, setelah sholat subuh, aku sudah bersiap. Semuanya pun telah siap. Pernikahan sederhana di rumah sakit ini, hal yang tidak pernah kubayangkan dalam hidupku. Begitu semuanya siap, aku menjabat tangan ayah Ayu dan mengucapkan ijab kabul setelah ia menyerahkan putrinya padaku. Setelah sah, aku mengatakan pada mereka kalau aku ingin berdua saja dengan Ayu di ruangan ini. Setelah semuanya pergi, aku pun mendekat ke Ayu. Kupasangkan cincin ini di jari manis kanannya. Dingin yang kurasa saat kupegang tangannya. Ayu, aku sangat mencintaimu. Tak bisakah kau buka matamu untukku? Setidaknya dengarkan aku sebentar, Ayu, bisikku di telinganya. Tak bisa aku memendung air mataku lagi saat ia masih tetap menutup matanya. Aku terduduk di samping ranjangnya. Tak bisa ku untuk tak menangis. Kang, ku dengar Ayu memanggilku. Aku menoleh ke arahnya. Alhamdulillah dia sudah sadar. Ku tatap wajahnya lama dan Ayu mengalihkan pandangannya. Sekarang aku suamimu, ucapku perlahan. Ayu pun menoleh padaku. Kulihat ia tidak percaya dengan ini. Benarkah? Tanyanya. Aku mengangguk pasti dan menunjukkan cincin di jariku dan juga di jarinya yang telah kupasangkan tadi. Senyum terukir jelas di wajahnya, membuat kesedihanku sirna. Kakang, kenapa tidak pernah datang padaku? Katamu aku harus menceritakan semuanya padamu. Aku ingin bercerita kalau aku sudah menemukan orang tuaku, Kang. Mereka tidak membuangku. Aku hanya dibuang oleh seorang suster suruhan musuh ayahku agar ayahku menjadi sedih dan mengira aku sudah mati. Kakang pernah bilang kan, kalau aku tidak boleh memendam perasaanku sendiri.
Tapi Kakang selalu menghindar saat bertemu denganku. Kakang selalu tidak ada saat aku sedang mencarimu. Kenapa, Kang? Ucapan Ayu mengundang perasaan bersalahku. Maafkan Kakang, bukannya aku tidak bisa menepati semua ucapanku. Aku menghindar bukan karena aku ingin menjauhimu, justru karena aku sangat gugup ketika bertemu denganmu. Makanya aku selalu menghindar. Apa kau siap? Kau menikahiku dengan beribu resiko. Aku tidak akan menjadi istri yang baik untukmu, Kang. Kau jangan berkata begitu. Aku menikahimu karena aku tulus mencintaimu. Aku tidak akan merasa keberatan. Aku siap menerima apapun yang menimpamu. Sekarang kau tidak sendirian, ada aku di sini. Kau bisa membagikan apapun yang kau rasakan padaku. Ya, aku mencoba menenangkannya. Ayu tersenyum. Aku balas tersenyum. Sungguh, aku sangat merindukan senyumannya itu. Air mata menetes dari sudut matanya. Kau kenapa? Tanyaku sambil mengusap lembut air mata yang jatuh di pipinya. Aku bahagia, Kang. Kali ini apa yang kurasakan benar terjadi. Yang kuimpikan menjadi kenyataan. Aku sangat bahagia sekali, Kang. Ucap Ayu dengan suara yang mulai melirih. Aku juga bahagia sekali, Ayu, balasku, dan memberikan seulas senyum untuknya. Hatiku rasanya damai sekali melihat Ayu yang tersenyum seperti ini. Ku dekati wajahnya perlahan, ingin ku kecup keningnya untuk pertama kalinya. Ku dengar Ayu mengucapkan kalimat syahadat lirih sekali, hingga aku hampir tak mendengarnya. Ku rasa Ayu sudah tidak bernafas lagi. Ku rasakan denyut nadinya sudah tak berdetak. Ku goyangkan bahunya perlahan untuk memastikan apa yang terjadi itu salah. Ayu, bisiku lirih. Namun Ayu tetap diam dan tak bergeming. Ku panggil dokter segera. Lalu dokter tersebut memeriksa Ayu dan aku harus keluar. Aku menunggu di luar bersama orang tuaku dan orang tua Ayu. Tidak tahu bagaimana sekarang, aku sangat khawatir. Tak lama kemudian sang dokter keluar. Mohon maaf, Ayu sudah meninggal. Dek, hatiku bak tertusuk duri yang sangat tajam. Kenyataan pahit yang sudah kupikirkan benar terjadi. Aku terduduk lemas di depan ruangan. Aku tidak tahu kenapa semuanya seperti ini. Setelah pemakaman, aku kembali ke rumahku. Dan sebelum itu, aku diberi sebuah buku harian oleh mertuaku. Aku membawanya ke kamarku dan kukunci rapat. Aku masih tidak percaya. Secepat ini Ayu meninggalkanku, padahal tadi kami masih bercengkrama. Hujan turun dengan derasnya hingga mengalahkan suara tangisku ini. Air mataku pun sudah hampir habis. Semua terasa buram olehku. Aku menoleh pada buku harian yang diberikan mertuaku itu. Ku ambil dan ku baca lembar demi lembar. Tertera di halaman pertama nama seorang gadis yang amat ku kenali. Ayu, gadis yang paling ku cintai. 31 Agustus. Hari ini aku bertemu lagi dengan seorang pemuda yang waktu itu ku jumpai di rumah sakit. Rupanya dia adalah kakak kelasku di kampus. Betapa bahagianya aku ini. Pertama kali kami bertemu membuat perasaanku bahagia. Entah apa ini. Apakah ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama? Lupakan. Aku juga tidak tahu.
Ku buka lembar berikutnya lagi. Kakak kelas itu bernama Satria. Dia sosok yang sangat ditakuti oleh mahasiswa baru karena dia sangat galak dan tegas. Namun aku tidak pernah menganggapnya begitu. Justru dia adalah pemuda yang sangat lembut dan penyayang. Jauh sekali dari anggapan orang-orang. Meskipun tadi aku sempat dihukum olehnya, tapi aku tetap tidak takut padanya. Tadi sempat dia menawariku untuk menjadi temannya. Namun aku menolak karena aku merasa aku tidak cocok menjadi temannya. Dan ku katakan padanya kalau dia adalah sosok yang galak dan tak berperasaan. Tapi dia justru malah senang aku berkata begitu. Dan dia ingin menjadi temanku. Sungguh bahagia sekali perasaanku. Entah bagaimana perasaan yang kurasakan ini. Yang jelas aku bahagia bisa kenal dengan Kak Satria. Ternyata selama ini bukan hanya aku yang memendam perasaanku sendiri padanya. Ternyata dia juga memiliki perasaan yang sama padaku sejak lama. Sekarang aku sadar kalau aku tidak boleh terlarut dalam kesedihan. Ayu, kau gadis amat baik yang pernah ku kenal. Tak bisa kulupakan dirimu begitu saja. Kau tetap dalam kenanganku, dan aku tidak terlambat untuk mencintaimu.